Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Saraswati. Wow, ini keren banget kisah Saraswati ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi nih, pasti teman-teman udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya kan? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Pertemuan dengan Cisapta Laras. Kisah Saraswati. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, aku pun memilih untuk bekerja di sebuah kota yang ada di daerah Jawa Tengah. Ayah dan ibu serta adik laki-lakiku yang bernama Darya memilih untuk kembali ke kampung halaman dan menetap di sana. Sementara adik perempuanku yang bernama Galuh memilih menetap di Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan asing. Sudah 3 tahun ini, keluarga kami terpisah satu sama lain karena masing-masing dari kami memiliki cita-cita yang ingin kami raih. Untuk saling berkomunikasi, waktu itu kami hanya bisa saling telepon dan berbalas lewat pesan SMS. Ya, karena dikarenakan teknologi belum secanggih saat ini tentunya. Suatu ketika, ayah dan ibu menelponku dan menanyakan tentang kabar Galuh. Sudah 1 minggu ini, Galuh tidak menghubungi ayah dan ibu di kampung. Nomor ponselnya pun sudah tidak aktif waktu itu. Aku yang sudah hampir 2 minggu lebih tidak bertukar kabar dengan Galuh pun menjelaskan kepada ayah dan ibu bahwa aku juga tidak mengetahui bagaimana keadaan Galuh saat ini. Seperti biasa, ibu mulai memarahiku karena dianggap tidak memperdulikan keluarganya dan memintaku untuk mencari tahu bagaimana keadaan Galuh saat ini. "Kamu itu kok kebangetan banget sih, Ras? Apa kamu gak pernah nelpon Galuh?" tanya ibu di ujung telepon yang terdengar sangat menggelegar. "Pokoknya ibu gak mau tahu ya. Tolong kamu cari tahu kondisi Galuh saat ini. Biar cepet mbok kamu terawang aja toh, Ras, pinta ibuku lagi." "Iya bu, coba nanti Saras cari tahu," jawabku. "Kamu itu kan punya kemampuan, Ras. Sedangkan adikmu itu cuma orang biasa." "Iya bu, iya, Saras janji setelah ini Saras akan coba hubungi Galuh," jawabku yang langsung berpamitan pada ibu karena ingin segera melanjutkan pekerjaanku. Aku yang tidak mendapatkan firasat apa-apa pun berkeyakinan kalau kondisi Galuh sedang baik-baik saja. Mungkin saja handphonenya sedang rusak atau hilang, pikirku saat itu. Setelah selesai bekerja dan pulang ke kos-kosan yang aku tempati, aku mencoba menghubungi Galuh. Alhamdulillah, waktu itu ponsel Galuh bisa dihubungi, walaupun beberapa detik kemudian panggilanku seperti di-reject olehnya. Mungkin dia sedang sibuk, pikirku saat itu yang tidak ingin berpikiran buruk kepada adikku. Tidak lama kemudian, aku mendapat SMS yang berasal dari nomor Galuh. Tapi aku sungguh terkejut ketika membaca tulisan dengan huruf kapital yang bertuliskan, "Kami disekap, tolong aku mbak." Kali ini, aku mulai merasa khawatir terhadap keselamatan Galuh karena Galuh tidak mungkin bercanda seperti ini. Aku lalu memanggil Nyi Lintang dan Nyi Wulan untuk meminta bantuan kepada mereka demi mencari tahu keberadaan Galuh saat ini. Sudah lebih dari 5 tahun ini, aku selalu berkomunikasi dengan Nyi Lintang dan Nyi Wulan. Hubungan kami pun terjalin baik. Walaupun di awal kami bertemu, aku hampir saja memusnahkan Nyi Lintang.
Kedua penghuni curug itu pun lalu pergi mencari keberadaan Galuh, berbekal foto Galuh yang masih aku simpan dan beberapa barang milik Galuh lainnya. Nyilintang dan juga Nyi Wulan berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi pada Galuh saat ini. Ketika malam semakin larut, Nyi Wulan kembali datang dengan beberapa luka di tubuhnya. Dia juga membawa kabar yang membuatku merasa sangat bersalah malam itu. Ras, adikmu itu sedang dalam bahaya. Dia disekap di sebuah gedung tua bersama beberapa orang wanita lainnya, ucap Nyi Wulan dengan suara terbata menahan rasa sakit di tubuhnya. Tenangkan dulu dirimu, Nyi. Aku akan membantu memulihkan lukamu, jawabku. Setelah Nyi Wulan merasa tenang, aku pun mulai menyalurkan energi murni yang aku miliki untuk memulihkan luka dalam yang ada di tubuh Nyi Wulan. Terima kasih, Ras. Aku sudah baikan sekarang, ucap Nyi Wulan. Ada apa, Nyi? Sebenarnya apa yang terjadi denganmu dan di mana Nyi Lintang saat ini? Tanyaku yang makin penasaran. Aku dan Nyi Lintang berhasil mendeteksi aura yang dimiliki adikmu, Ras. Kami yakin Galuh ada di sebuah gedung tua berlantai 5, tidak jauh dari tempatmu tinggal dulu, jawab Nyi Wulan. Ketika aku dan kakakku mencoba masuk ke dalam gedung itu, tiba-tiba saja ada energi hebat yang menghadang langkah kami. Aku sudah memperingatkan Nyi Lintang agar tidak berbuat gegabah, tapi dia malah menghancurkan energi itu, ujar Nyi Wulan. Ketika dinding gaib yang tiba-tiba muncul itu hancur, Nyi Lintang langsung melesat masuk ke dalam gedung itu. Sementara aku yang masih ragu karena memiliki firasat buruk pun akhirnya memilih untuk mengawasi dari kejauhan. Dan tidak lama setelah itu, Nyi Lintang kembali dengan tersenyum padaku dan memberitahu kalau Galuh ada di dalam sebuah kamar bersama beberapa orang temannya. Tidak lama kemudian, Nyi Lintang yang berdiri tepat di depanku menjerit dan langsung muntah darah lalu jatuh tepat di hadapanku. Ujar Nyi Wulan menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Nyi Lintang. Dari arah belakang Nyi Lintang, ternyata sudah berdiri seorang lelaki tua berperawakan tinggi mengenakan baju jawara berwarna hitam. Dialah orang yang sudah menyerang Nyi Lintang dan membuat Nyi Lintang terluka. Dengan sisa-sisa energinya, Nyi Lintang menghadang langkah orang itu yang mencoba menyerangku. Nyi Lintang memintaku untuk pergi dari tempat itu secepatnya dan memberitahukan keadaan Galuh kepadamu, Ras, ucap Nyi Wulan dengan mata berkaca-kaca. Aku melihat kakakku jatuh. Lalu orang itu segera membelenggunya dengan tali mayit yang membuat kekuatan Nyi Lintang pun melemah. Aku yang menyadari bahaya besar sedang mengancam, aku pun terpaksa meninggalkan Nyi Lintang. Aku melawan 4 jin yang menjadi budak orang sakti tadi dan berhasil lolos. Tapi aku merasa ada yang berhasil mengikutiku sampai ke tempat ini, Ras. Belum lama berselang, muncul energi gelap di sekitaran kami. Aku yang sudah tersulut emosi pun segera mengeluarkan kekuatanku dan menunggu siapa gerangan pemilik energi gelap itu. Setelah beberapa saat, aku yang sudah tahu keberadaan makhluk yang mengikuti Nyi Wulan segera melepaskan energi panas yang kumiliki ke arah makhluk itu berada. Seketika itu juga aku mendengar jeritan dari sosok makhluk yang ada di luar tempatku berada. Tunggulah di sini untuk beberapa saat, Nyi. Jika sudah aman, kembalilah ke tempat tinggalmu. Biar aku yang menyelamatkan adikku dan juga kakakmu. Aku berhutang budi padamu dan Nyi Lintang, ujarku kepada Nyi Wulan. Baiklah, Ras, tolong selamatkan mereka, jawab Nyi Wulan yang sudah mengambil posisi bermeditasi. Setelah memastikan pintu kamarku terkunci, aku lalu mematikan lampu kamarku dan melakukan meditasi untuk dapat berkomunikasi dengan Kisabda. Kisabda adalah sosok gaib yang menghuni sebuah gunung di Pulau Jawa. Beliaulah yang dulu menyelamatkan ibu waktu Sukma ibu dibawa oleh makhluk bertanduk yang bernama Munding. Setelah 40 hari, aku dan ibu berhasil kembali dari alam gaib. Kisabda menepati janjinya dengan kembali menemuiku waktu itu. Banyak wejangan-wejangan yang beliau sampaikan padaku saat itu. Hal itulah yang membuatku bisa mengontrol emosi dan berperilaku selayaknya orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Assalamualaikum, Nak, ucap Kisabda yang kini sudah ada di hadapanku. Waalaikumsalam, Ki, jawabku. Orang yang kau akan hadapi saat ini adalah orang yang memiliki kesaktian yang sudah malang melintang dalam 2 dunia, Nak, ujar Kisabda. Maafkan atas kebodohanku yang sudah membuat sahabatku terluka dan terkurung di sana, Ki, jawabku. Sebenarnya bukan salahmu juga, Nak.
Mungkin sudah garis kehidupan yang membawamu dan Nyelintang berada dalam masalah ini. Jawab Ki Sabda. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ki? Tanyaku. Dengan mata terpejam, Ki Sabda pun berucap, kau harus meminta bantuan juga dari manusia. Dan yang lebih penting lagi, kau harus bisa mengambil pusaka di dalam sebuah hutan wingit yang ada di Pulau Jawa ini, nak. Jawab Ki Sabda. Apakah kau bersedia pergi ke hutan wingit itu? Tanya Ki Sabda lagi. Baik, Ki. Apapun akan aku lakukan untuk dapat menyelamatkan adikku dan juga sahabatku, Ki. Jawabku. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus kau ketahui sebelum kau pergi ke hutan itu. Yang akan pergi ke hutan itu hanyalah sukmamu, dan tanpa kekuatan apapun yang kau miliki saat ini. Kau akan berjalan menyusuri hutan lebat sebagai seorang manusia biasa yang memiliki rasa takut dan rasa lelah seperti manusia pada umumnya. Kau tidak dapat menggunakan energi apapun yang kau milikinya. Carilah sebuah batu yang ditumbuhi pohon tua dan rindang di sana. Jika memang kau berjodoh, akan ada sebuah pusaka yang sudah menunggumu di sana. Jika pusaka itu tidak berada di tempatnya, segeralah kembali dan jangan melakukan apapun di sana. Ujar Ki Sabda panjang lebar. Baik, Ki, akan aku coba. Jawabku mantap. Tapi ingat, setelah memasuki perbatasan hutan itu, semua kemampuanmu akan hilang. Dan kau juga akan merasakan takut, lelah, dan beragam rasa lainnya. Jelas Ki Sabda lagi. Siap, Ki, apapun itu aku akan mencoba. Tapi sebelum aku pergi, aku titip Nyiwulan kepadamu, Ki. Jawabku lagi. Baik, aku akan memulihkan energinya agar nanti dia juga bisa membantumu. Sekarang pejamkanlah kedua matamu, ucap Ki Sabda. Beberapa saat kemudian, aku pun sudah berada di sebuah tempat luas seperti padang rumput. Cahaya bulan yang agak tertutup awan tipis pun menyinari tempat di mana aku dan Ki Sabda berada. Bawalah ini, nak. Jika kau merasa sudah tidak memiliki keberanian dan tidak mampu untuk melanjutkan pencarianmu, bukalah tali pengikat benda ini. Tapi jika kau mampu dan sudah mendekati tempat di mana batu dan pohon itu berada, kau akan mencium wangi dari pohon yang tumbuh di atas batu itu. Dan kalau kalian berjodoh, batu dan pohon itu akan bercahaya begitu kau mendekatinya. Ujar Ki Sabda sambil memberikanku kantong yang terbuat dari kain, tapi entah apa isinya. Hanya doa dan keteguhan hati yang akan menemani langkahmu di tengah hutan itu, nak. Mulailah berjalan dan jangan sekali-kali kau menoleh ke belakang. Ucap Ki Sabda yang perlahan menghilang dari sampingku. Dengan mengucap basmalah, aku pun mulai mengayunkan langkahku memasuki hutan yang membentang luas di hadapanku itu. Hembusan angin dingin mulai menyapa tubuhku. Suara-suara hewan malam pun menyambut kedatanganku. Yang sudah berdiri di bawah pohon-pohon besar hutan ini, aku menjepit tangan kananku untuk memastikan apakah ini hanya mimpi ataukah memang nyata terjadi. Tapi rasa sakit di tangan kananku cukup meyakinkanku bahwa ini bukanlah mimpi bagiku saat ini. Aku mulai menuruni jalan setapak yang di bagian kanannya adalah jurang yang cukup dalam dan di bagian kirinya ditumbuhi pepohonan yang tidaklah besar. Detak jantungku mulai berdebar. Samar-samar aku melihat sekelebat bayangan putih yang berjalan cepat di sebelah kananku. Aku menghentikan langkahku untuk memastikan apa yang aku lihat tadi. Gak ada apa-apa. Ayo Ras, kita bisa Ras, kita berani Ras. Bisikku dalam hati menyemangati diri sendiri. Belum lagi aku akan melangkahkan kaki, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Dan ketika aku menoleh ke sebelah kiri, di hadapanku sudah berdiri mengambang sesosok kuntilanak dengan wajah pucat dan kedua bola mata hitam. Jarak antara wajahku dengan makhluk itu hanyalah sekitar 3 jengkal. Sontak aku terperanjat dan berteriak dengan kencang, lalu lari tunggang langgang. Aku terjatuh karena tidak lagi memperdulikan apa yang ada di depanku. Astagfirullah, untung gak nyemplung jurang, batinku. Aku yang masih terduduk dan menutup kedua mataku pun perlahan memberanikan diri untuk melihat keadaan sekitar. Aku terus berdoa memohon perlindungan Allah dari makhluk-makhluk yang mulai berdatangan menggangguku.
Aku pun bangkit kembali. Ketika keberanianku sudah menyatu kembali, sambil melangkah, mulai kulantunkan doa-doa dalam hatiku. Kini, langkahku terasa semakin berat. Ketika jalanan setapak di hadapanku mulai menanjak, suara-suara yang sangat menakutkan pun kini mulai terdengar. Ku percepat langkahku di jalan yang sangat menanjak. Kini, pandanganku hanya tertuju pada jalan setapak yang kubijak. Aku tak ingin terjatuh lagi karena di tempat ini sangatlah curam. Setelah melalui jalan setapak yang menanjak, aku pun kembali bisa berjalan dengan cepat karena jalan setapak yang kini aku lalui sudah kembali landai. Untuk mempersingkat waktu, aku pun mencoba untuk berlari. Walau kakiku sudah terasa nyeri, tapi masih bisa kutahan pastinya. Aku berlari semakin kencang. Ketika aku kembali mendengar suara-suara yang terdengar sangat menakutkan, suara-suara itu seperti memanggil-manggil namaku dan terdengar semakin mendekat. Dari kanan dan kiriku terlihat banyak sekali mata merah yang terus memandangku. Ketika suara-suara dan banyaknya pasang mata yang memandangiku menghilang, aku pun menghentikan langkah untuk mengatur nafas serta meredakan nyeri di bagian kaki. Ketika aku hendak melangkahkan kakiku lagi, tiba-tiba saja tangan pucat yang terasa sangat dingin memegang erat pundakku. Karena kaget bercampur takut, aku pun lalu berteriak dan kembali berlari untuk menjauhi makhluk itu. Tapi sosok pucat dengan satu bola mata yang hampir keluar dari tempatnya itu terus mengejarku. Ketakutanku semakin menjadi ketika di depanku kini berdiri sesosok pocong dengan wajah hitam menyeringai di hadapanku. Sepertinya ini adalah akhir dari perjalananku malam ini. Aku tak dapat lagi melawan ketakutan yang disebabkan oleh penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib ini. Dan juga jalan setapak yang ada di depanku kini telah terhalang oleh sosok pocong yang berbau sangat busuk. Aku lalu mengeluarkan kantong pemberian kisabda tadi. Aku berniat untuk membukanya dan mengakhiri malam yang sangat mencekam ini. Tapi sial, karena aku yang sangat ketakutan, sampai-sampai tanganku tidak bisa membuka tali dari kantung kain ini, tubuhku gemetar. Aku yang sudah pasrah pun hanya diam terpaku dan mulai menangis karena ketakutan. Aku pun maju perlahan, karena di belakangku kini sosok yang menyerupai mayat hidup itu sudah berdiri beberapa langkah dariku. Aku berusaha menenangkan diri dengan terus berdoa dan berusaha membuka tali dari kantong kecil yang masih aku pegang ini. Di tengah rasa bingung yang aku hadapi, aku pun mencoba terus maju mendekati sosok pocong yang hanya berdiri menyeringai itu. Ketika tidak ada pilihan lain, aku pun melemparkan kantong kain tadi ke arah pocong itu, berharap ada keajaiban yang menolongku. Aku pun terduduk sambil terus berdoa. Ketika kantong kecil yang aku lempar tadi mengenai tubuh dari sosok pocong yang menghadang, tiba-tiba saja tubuh pocong itu mengeluarkan asap hitam dan lalu menghilang. Aku sangat senang melihat hal itu, lalu kembali berdiri dan segera berlari. Dan kini terlihat di depanku jalanan setapak yang mulai menurun. Aku memperlambat langkah karena tidak ingin terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam di sebelah kanan dan kiriku saat ini. Perlahan aku terus menuruni jalan setapak yang sangat terjal. Mayat hidup yang tadi mengikuti kini sudah tidak terlihat lagi. Setelah berjuang menuruni jalan setapak tadi, aku seperti melihat padang rumput yang membentang luas di depanku. Aku terus memaksa tubuhku yang sudah lelah untuk segera keluar dari dalam hutan ini. Rasa takut yang terus datang tak membuatku menyerah malam ini. Sepertinya aku sudah lupa untuk apa tujuanku datang ke hutan ini. Aku juga lupa kalau aku sebenarnya memiliki kekuatan dan kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Aku lupa kalau aku tidak pernah merasakan ketakutan yang hebat seperti ini. Aku benar-benar melupakan semua itu. Yang aku tahu saat ini, diriku sangatlah lemah malam ini. Aku bukan siapa-siapa malam ini. Aku makhluk yang tidak berdaya. Tanpa doa kepada Sang Maha Pencipta, aku pun menundukkan hati dan pikiranku kepada Tuhan yang Maha Agung serta alam ciptaannya. Kesadaranku bahwa aku hanyalah makhluk ciptaan Allah yang Maha Tinggi membuat aku seperti mendapatkan keberanianku lagi. Kekuatan yang datang dari doa-doa yang terus aku ucapkan di hati membuat aku terus melangkah tanpa rasa takut lagi.
Aku tidak ingin berhenti di sini. Aku harus terus berjalan mencari jalan terbaik untuk kembali pulang. Walau di atas pohon-pohon besar ini kini terlihat banyak sekali makhluk-makhluk yang menertawaiku. Aku terus maju. Walau semua jenis makhluk gaib tampak ingin sekali aku berhenti dan menyerah malam ini, aku tetap melangkah. Perlahan aku mulai mendekati ujung hutan yang lebat dan di depanku kini membentang padang rumput luas dengan warna-warni bunga yang tumbuh di sekitarnya. Ketakutanku seketika menghilang dan berubah menjadi sebuah kekaguman. Aku terus memuji kebesaran Tuhanku yang menciptakan tempat seindah ini. Aku pun menuruni jalan setapak dengan dua pohon besar di kanan kirinya. Kini aku telah berada di padang rumput luas yang sangat indah. Aku menikmati keindahan tempat ini dengan terus mengucap puji syukur kepada Allah atas apa yang aku rasakan. Semerbak harum dari wewangian yang belum pernah tercium oleh indera penciumanku pun mulai hadir. Aku benar-benar menikmati saat-saat indah dan rasa bahagia berada di tempat ini. Aku masih berjalan sambil sesekali berhenti memandangi makhluk-makhluk kecil bersayap yang di bagian tubuhnya bercahaya. Aku kembali berjalan dengan rasa kagum akan tempat yang benar-benar indah ini. Sampai tiba-tiba aku jatuh ke dalam sebuah kubangan yang aku sendiri tidak tahu keberadaannya. Tadi kubangan lumpur itu seperti mencengkram erat kakiku hingga aku tak dapat bergerak. Aku mulai khawatir ketika aku merasakan tubuhku semakin dalam berada di kubangan lumpur itu. Rasa senang dan bahagia yang tadi datang seketika pergi dan berubah menjadi ketakutan yang lebih parah lagi. Aku pun melihat akar pohon besar beberapa jengkal di hadapanku. Sekuat tenaga aku mencoba meraihnya. Aku terus berusaha lagi untuk dapat naik lagi ke permukaan dan pergi dari dalam lubang lumpur ini. Dengan keyakinan yang mantap, aku pun dapat meraih akar kayu yang kini aku jadikan pegangan untuk dapat naik ke permukaan. Wajah ibu, ayah, dan adik-adikku hadir dalam pikiranku. Ketika lumpur yang sudah sampai di leher, aku tidak boleh menyerah. Aku masih ingin terus berbakti kepada kedua orang tuaku dan juga membahagiakan keluargaku. Aku berpegangan erat dan menarik akar pohon itu sekuat tenaga. Perlahan tubuhku terangkat dan bergerak maju. Hal yang sama terus aku lakukan sambil terus berdoa memohon keselamatan dan perlindungannya. Akhirnya, aku sampai di tepian lubang berisi lumpur hitam yang hampir saja membunuhku malam ini. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku menjauhi lubang itu dan lalu duduk termenung menyesali kebodohanku. Kau datang ke hutan ini sebagai seorang manusia biasa dengan segala kelemahan yang kau miliki. Rintangan dan halangan di jalan setapak yang kau lalui tadi adalah gambaran kehidupan manusia yang sesungguhnya, ujar suara seorang wanita yang terlihat bercahaya dengan mahkota yang ada di atas kepalanya. Kau sudah berhasil melewati cobaan dan rintangan dengan merendahkan hati dan pikiranmu di hadapan Sang Maha Pencipta. Aku sangat kagum dengan ketulusan hati dan kemurnian pikiranmu, Saras, imbunya lagi. Tapi setelah kau berhasil melalui semua kesulitanmu, kau terlena. Kau tidak menyadari bahwa di tempat yang kau anggap aman itu terdapat juga bahaya di dalamnya, ujar wanita cantik yang kini telah berdiri di hadapanku dan sedang membantuku berdiri kembali. Saraswati, selalu ada pertolongan dari Sang Maha Pencipta ketika kita berada di dalam keadaan sulit, dan akan datang juga cobaan ketika kita sedang berada di masa jaya. Selalu mawas diri, jangan sampai lupa diri. Selalu bersikap rendah hati, tapi luhur dalam budi pekerti, ujar wanita yang memiliki wajah sangat cantik itu. Namaku Sabta Laras, dan akulah yang disebut pusaka oleh Ki Sabda. Dan aku akan bersamamu menemani perjalanan hidupmu, Saraswati. Aku yang sedari tadi hanya terdiam karena merasa malu, hanya bisa menganggukkan kepala kala mendengar semua ucapan dari Nyi Sabta Laras. Tidak lama kemudian, Ki Sabda pun hadir di antara kami berdua. Syukurlah, akhirnya kau bertemu dengan Sabta Laras, ucap Ki Sabda yang kusambut dengan anggukan kepala dan senyum menawan dari Nyi Sabta. Rupanya kalian berdua memang berjodoh, Sabta. Jadilah kalian sahabat yang saling membantu, saling melengkapi dan saling mengasihi, tita Ki Sabda.
Sepertinya memang Saraslah orang yang selama ini aku tunggu, Eyang. Terima kasih sudah membantu aku bertemu dengan Saras, ucap Nyi Sabta Laras. Dan kau telah mengerti apa yang kau lalui tadi, nak? Tanya Ki Sabda. Ya Ki, Nyi Sabda juga sudah memberikan sedikit wejangan tadi, ucapku yang menatap Ki Sabda dan Nyi Laras bergantian. Sekarang pulanglah bersama Nyi Sabta Laras. Dan ingatlah, tujuan apa yang membawamu ke tempat ini, nak? Ujar Ki Sabda lagi. Ki Sabda menganggukkan kepalanya. Ketika Nyi Sabta Laras mulai memegang tanganku, seketika itu juga aku kembali ke alam sadarku dan terbangun dari tidurku. Aku merasakan memegang benda yang terbungkus kain putih. Lalu aku duduk dan membuka bungkusan kain putih itu. Aku melihat sebuah keris yang besarnya tidak lebih dari sejengkal tanganku. Keris berwarna kuning keemasan itu memiliki 7 buah batu dengan warna yang berbeda di setiap sisinya. Akulah Sabta Laras yang berwujud keris saat ini. Dan kau adalah Saraswati yang akan jadi warangkanya, ucap Nyi Sabta yang terdengar jelas di telingaku. Aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Setelah itu mandilah dan bersucilah, lalu bersujudlah kepada Tuhan pencipta alam. Ibu Nyi Sabta. Baik Nyi, jawabku yang segera bergegas bangun setelah keris Nyi Sabta hilang dari pandangan. Ku edarkan pandanganku ke sekeliling kamar, mencari sosok Nyi Wulan yang tadi masih bersemedi ketika ku tinggalkan, tapi kini sosok itu sudah tak ada lagi di kamarku. Saat ini Wulan sedang bersama Sri Asih di sebuah air terjun besar. Wulan sedang memperdalam ilmu bersama Sri Asih dan akan membantumu ketika sudah tiba saatnya nanti, ujar Ki Sabda yang terdengar di telingaku. Baik Ki, sekali lagi aku ucapkan terima kasih, ucapku dalam hati. Setelah matahari bersinar, aku bergegas pergi ke tempatku bekerja dan mengurus surat pengunduran diriku di sana. Aku memilih berhenti dari pekerjaanku saat ini karena aku sendiri tidak tahu berapa lama aku akan berada di Jakarta nantinya. Pimpinan tempatku bekerja pun dengan berat hati melepaskan aku yang sudah 3 tahun lamanya bekerja di sana. Tapi bila sewaktu-waktu aku akan kembali bekerja, beliau akan menerima kembali dengan senang hati. Setelah selesai mengurus surat pengunduran diriku, aku pun lalu kembali ke kos-kosanku untuk mengambil beberapa pakaian dan barang lain yang aku butuhkan nanti selama di Jakarta. Setelah lebih dari 17 jam berada di dalam bus malam, akhirnya aku menginjakan lagi kakiku di kota ini. Kota dengan berjuta kenangan yang sudah kutinggali selama 5 tahun lamanya. Aku pun segera menaiki angkutan umum yang menuju ke rumah salah satu sahabatku yang bernama Nanda. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, akhirnya aku pun sampai di rumah Nanda. Nanda yang waktu itu sedang libur kuliah pun menyambut kedatanganku dengan hangat. Setelah bercengkrama dan bersenda gurau dengan Nanda, aku pun mulai menceritakan tujuanku kembali ke kota ini. Nanda pun terkejut mendengar ceritaku. Dia pun mengusulkan nama seseorang yang mungkin bisa membantuku. Gue tahu deh Ras, siapa yang bisa ngebantu masalah lu saat ini, ucap Nanda. Siapa ndak? Tanyaku penasaran. Arga Ras. Dia kan sekarang udah punya usaha sendiri. Kayaknya dia punya banyak kenalan deh yang tahu tentang gedung itu, jawab Nanda. Hatiku berdesir ketika mendengar Nanda menyebut nama Arga barusan. Aku yang sebenarnya sudah menyukai Arga sejak masih SMP harus memendam rasa di hati ini hingga aku berpisah dengannya. Weh, kenapa jadi bengong sih? Kebayang-bayang Arga ya, ledek Nanda. Tahu nggak? Arga masih sendiri kok Ras, sama kayak lu dia, jomblo, ujarnya lagi. Masa? Balasku yang agak malas menanggapi ucapan Nanda tadi. Cie-cie, ledek Nanda lagi. Coba minta nomor teleponnya, ucapku kepada Nanda. Nih, langsung di save ya, namanya jangan Arga, tapi Ayang. Ledek Nanda yang membuatku malu. Setelah dapat menghubungi Arga dan berbicara panjang lebar di telepon, Arga pun lalu menjemputku ke rumah Nanda. Nanda yang berisik itu terus menggodaku dan meminta Arga untuk segera menembakku agar kami resmi berpacaran. Tapi Arga pun sepertinya sama denganku, dia terlalu malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Setelah kami sampai di sebuah tempat makan,
Aku pun lalu menceritakan apa yang sedang dialami oleh Galuh saat ini. Aku pun menceritakan semua tentang kemampuan yang aku miliki kepada Arga serta bagaimana caraku dapat mengetahui keberadaan Galuh saat ini. Hmm, oke deh Ras. Nanti malam gue coba cari tahu dulu tentang gedung itu. Sekarang mendingan lu pulang dulu deh ke rumah Nanda. Ujar Arga yang sepertinya memang akan benar-benar membantuku. Iya gak? Terima kasih ya udah mau bantu, jawabku. Arga pun kembali mengantarkanku ke rumah Nanda. Dia meminta menunggu kabar darinya dan jangan bertindak apa-apa dulu sebelum ada informasi darinya. Setelah aku berada di kamar Nanda dan sudah banyak kami saling bertukar cerita, akhirnya Nanda pun tertidur. Setelah itu, aku pun lalu berkomunikasi dengan Nyi Sapta untuk mengatur strategi berikutnya. Kita harus bisa mendekat ke gedung itu, Ras. Baru kita dapat mengetahui siapa musuh yang kita hadapi saat ini. Ucap Nyi Sapta yang sudah terbaring di samping Nanda. Arga memintaku untuk menunggu dulu, Nyi, jawabku. Kalau begitu, biar aku yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku tidak dapat merasakan energi siapapun dari tempat ini, pinta Nyi Sapta. Hati-hati ya, Nyi. Penjagaan di sana mungkin sudah lebih ketat lagi karena beberapa hari yang lalu kedua temanku yang bernama Nyelintang dan Nyewulan berhasil masuk. Tapi sial, Nyelintang tertangkap sementara Nyewulan dapat melarikan diri dengan luka yang cukup parah. Ujarku menjelaskan. Baiklah Ras, aku akan berhati-hati. Semoga aku dapat mengenali siapa yang menjaga tempat itu, ucap Nyi Sapta. Seketika itu juga Nyi Sapta menghilang dari pandanganku. Aku pun berdiam diri sambil terus berharap Arga segera menghubungiku. Tapi sampai aku tertidur di sebelah Nanda, tidak ada kabar juga darinya. Karena aku tertidur, Nyi Sapta pun menemuiku lewat mimpi. Dia berkata bahwa ia mengenali siapa pemilik energi gelap yang menjaga tempat itu. Salah satu pemimpin dari makhluk gaib yang berada di sana adalah raksasa Ma, makhluk gaib yang berwujud buto besar dengan kekuatan yang sangat besar juga tentunya. Belum selesai Nyi Sapta menjelaskan hasil pengintaian tadi, aku terbangun karena handphone yang kugenggam bergetar beberapa kali. Ketika aku melihat nama Arga yang muncul di layar handphone yang berwarna hijau itu, aku langsung bangun dan menjawab panggilan darinya. Halo Ras, sorry ganggu ya. Gue punya temen yang bisa bantu lo. Besok jam 7 pagi gue jemput ya. Kita ketemu orangnya, ucap Arga di ujung telepon sana. Iya gak? Makasih ya, jawabku terbata. Oke, lu lanjut tidur lagi aja ya. Mati istirahat, ucap Arga yang langsung menutup panggilan di pagi harinya. Arga membawaku ke sebuah perkantoran yang cukup besar. Aku dan Arga lalu menunggu seseorang yang menurut Arga dapat membantuku membebaskan Galuh. Kami menunggu di sebuah resto yang ada di kawasan perkantoran itu. Sekitar pukul 9 pagi, terlihat rombongan orang yang berjalan menuju ke tempat aku dan Arga duduk. Arga pun berdiri dan menyalami mereka satu persatu. Aku juga ikut berdiri menyambut orang-orang yang belum aku kenal itu. Setelah kami kembali duduk, aku merasakan ada energi gelap yang menyerangku ketika aku menggunakan mata batinku. Ternyata di belakang orang yang bertubuh tinggi tegap itu ada beberapa jin yang mengelilinginya. Aku yang ingin mengusir jin itu dengan kekuatanku sendiri dapat kembali duduk dengan tenang. Ketika Nyi Sapta terlihat sudah bisa menjinakkan jin-jin tersebut, setelah itu datanglah lelaki setengah baya yang memancarkan aura mistis yang sangat kental bersama beberapa demit peliharanya. Aku yang sudah melihat Nyi Sapta bertindak pun segera fokus untuk berbicara dengan orang yang bernama Gunawan itu. Jadi gini gak, orang yang lo ceritain kemarin, tanya seseorang yang usianya terlihat sama dengan Arga. Oh iya Alex, ini Saras, jawab Arga singkat. Bisa apa dia gak? Tanya Alex yang membuatku sedikit kesal. Cukup, potong lelaki yang sepertinya adalah seorang bos dari mereka yang berada bersamaku saat ini. Kami sudah mendengar cerita tentangmu dari Arga, dan kami juga tidak keberatan untuk membantumu menyelamatkan adikmu yang disekap oleh salah satu pengusaha jahat di kota ini. Tapi sebelum itu, saya ingin melihat
Apa benar kamu memiliki kemampuan yang dibesar-besarkan oleh Arga? Ujar Pak Gunawan tanpa berpikir panjang lagi. Aku langsung menyerang Alex yang tadi sedikit merendahkanku. Aku memberinya sedikit kejutan dengan menjatuhkannya dari kursi yang ia duduki di samping Arga. Alex yang merasa kesal karena terpental beberapa meter ke belakang lalu memberikan kode kepada anak buahnya yang lain. Dengan kemampuanku dan bantuan dari Nyi Sabta, aku mengunci gerakan ketujuh orang anak buah Pak Gunawan yang berusaha menyerangku. Aku yang boleh sedikit merasakan adrenalinku terpacu, lalu memberikan sedikit pelajaran kepada tujuh orang yang tadi siap menyerangku. Aku mengangkat mereka beberapa sentimeter dari lantai, lalu mengempaskannya hingga terpental ke arah meja makan yang terlihat kosong. Pak Gunawan lalu mengangkat tangannya, seolah memberikan isyarat tertentu, tapi setelah beberapa saat tidak terjadi apa-apa karena para pengawal gaibnya sudah tidak ada di tempatnya. Aku pun lalu mengambil minuman yang ada di hadapanku. Aku tersenyum melihat Arga yang sangat terkejut dan tak percaya oleh apa yang baru saja aku lakukan. Jin pengawal Bapak sedang berjemur menikmati sinar matahari pagi, ucapku pada Pak Gunawan. Lelaki parubaya yang terlihat membawa beberapa peliharanya pun terlihat menghampiri Pak Gunawan dengan hidung yang meneteskan darah. Aku pun tersenyum menyaksikan kekonyolan dukun dan para pengawal Pak Gunawan. Baiklah Nasaras, kami akan membantumu. Kau mengurus dukun dan makhluk gaib di sana, sisanya biar orang-orang kami yang menyelesaikannya, ujar Pak Gunawan. Alex, minta maaf sama Saras, ujar Pak Gunawan memandang tajam ke arah Alex. Nanti malam, kita serang tempat itu. Aku akan membawa beberapa orang ahli spiritual untuk membantumu Laras, ucap Pak Gunawan. Baik Pak, terima kasih sudah mau menolong, balasku. Kau akan mendapatkan adikmu dengan selamat, dan aku akan mendapatkan wilayah baru dan juga usaha yang baru juga. Pada dasarnya, aku membantumu dan kau juga membantuku Nak Saras, ujar Pak Gunawan sambil berdiri dari tempat duduknya lalu pergi meninggalkan aku dan Arga. Gile, Saras, gue gak nyangka lu bisa kayak gitu, ujar Arga yang terlihat sangat terkejut. Si Alek yang songong itu langsung pucat ras, imbunya lagi. Aku hanya tersenyum sambil terus menatap wajah Arga. Aku begitu mengagumi sosok lelaki yang ada di depanku ini. Aku yakin bahwa saat ini aku jatuh cinta padanya, tapi aku tak mungkin mengungkapkan isi hatiku kepadanya terlebih dahulu. Aku memilih menunggu Arga yang mengungkapkan isi hatinya. Setelah menghabiskan sarapan pagi kami, Arga pun kembali mengantarku ke rumah Nanda, dan pada siang harinya aku pergi menyambangi satu persatu teman-temanku yang sudah lama tidak kujumpai. Ketika malam tiba, Arga datang dengan mobil hitam menjemputku. Aku yang sudah menceritakan kepada Nanda tentang apa yang akan aku lakukan malam ini pun berpamitan dan memeluk ratu bu sahabatku itu. Nanda tampak menitikkan air mata ketika aku mulai melangkah pergi dari rumahnya. Sementara itu di dalam mobil yang akan membawaku ke sebuah gedung tua, sudah ada beberapa orang yang penampilannya seperti paranormal. Beragam warna aura pun terlihat bercampur di dalam mobil itu. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam kurang, rombongan kami pun akhirnya sampai di depan gedung yang terlihat sangat menyeramkan. Nyi Sabta terlihat sudah berdiri di sampingku. Auranya tampak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya terlihat menakutkan dan tubuhnya diselimuti cahaya kuning kemasan. Sementara itu di depanku terlihat beberapa orang yang sudah memegang senjata tajam dan tampak berbaris rapi. Tugasmu adalah membuat orang-orang yang keluar dari dalam sana nanti tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sisanya serahkan pada kami, ucap pria berambut panjang yang memegang golok yang sepertinya sangat tajam. Ketika kami sudah siap dengan tugas kami masing-masing, tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang hingga membuat barisan orang-orang yang disiapkan oleh Pak Gunawan tercerai-berai. Ketika angin masih berembus dan sangat kencangnya, Nyi Sabta melesat ke arah atas lalu mengeluarkan energi besar yang membentuk perisai. Setelah itu, Nyi Sabta memintaku untuk menghancurkan dinding gaib yang membagari gedung itu. Tanpa butuh waktu lama, aku mulai melesatkan beberapa bola energi yang sangat panas hingga suara dentuman pun terdengar hebat.
Dan setelah itu, lelaki setengah baya yang tadi siang datang bersama Pak Gunawan pun terlihat memberikan komando kepada rekan-rekannya untuk masuk dan menyerang. Beberapa jin terlihat saling beradu kekuatan di daerah itu. Aku pun menajamkan penglihatanku untuk mencari orang yang berada di pihak lawan. Dari arah belakang, pria berambut panjang berteriak, lalu berlari ke arah depan diikuti semua orang yang tadi berbaris rapi memegang senjata tajam. Beberapa orang dari pihak musuh terlihat terkapar tak berdaya. Aku yang tidak ingin terlibat dalam pembunuhan itu berusaha langsung membuat jatuh lawanku agar mereka tidak terluka oleh senjata tajam orang-orang yang berada di pihakku. Hei bocah, ayo ikut masuk ke dalam, ajak pria parubaya yang tadi pagi aku buat hidungnya berdarah. Aku pun mengikuti langkahnya sambil terus menatap dengan tajam ruangan yang aku lalui. Langkah kaki pria parubaya yang ada di depanku terhenti ketika sosok genderuwo mencekik lehernya dan mengangkatnya beberapa senti dari atas lantai. Aku pun tak tinggal diam melihat orang yang ada di pihakku sedang tidak berdaya saat ini. Aku lalu melemparkan beberapa batu yang sudah kusiapkan dari rumah nanda. 3 buah batu merah menyala pun melesat menghantam sosok genderuwo yang mencekik pria tadi. Beberapa detik kemudian, makhluk berbulu lebat dengan taring panjang itu pun terbental dan seketika itu juga tubuhnya mengepulkan asap lalu menghilang. Terima kasih, panggil aku Mbak Jarot, ucap pria parubaya tadi yang sedang kubantu berdiri. Sebelum kita melanjutkan mencari keberadaan adikmu, aku minta satu hal padamu Saraswati, pinta Mbak Jarot. Apa itu Mbak? Tanyaku singkat. Aku adalah pemimpin dari semua dukun-dukun yang dimiliki oleh Pak Gunawan. Tolong jangan permalukan aku lagi di depan Pak Gunawan dan anak buahku yang lainnya, pinta Mbak Jarot. Ya asal kau mau menuruti apa yang aku minta Mbak, balasku. Sepakat, jawab singkat sambil mengulurkan tangan kanannya. Bukan muri Mbah, gak usah salaman, jawabku sedikit meledek Mbak Jarot. Cak kentang, jawabnya lalu kembali berjalan di depanku. Di lantai ketiga Ras, ucap Nyi Sabta melalui telepatinya. Aku pun berjalan menuju ke arah tangga sambil menarik tangan Mbak Jarot. Mereka ada di lantai 3 Mbak. Sekarang kamu panggil anak buahmu yang sudah selesai melawan makhluk-makhluk gaib serta orang yang ada di sini, ujarku kepada Mbak Jarot sambil berjalan ke arah atas gedung. Mbak Jarot yang sudah mengerti akan apa yang aku maksud terlihat memanggil jin-jin peliharaannya dan meminta beberapa orang yang ada di luar untuk segera menyusul ke lantai 3. Dari jendela lantai 3 terlihat Nyi Sabta yang sudah beradu ilmu dengan makhluk bertubuh besar di luar gedung. Aku yang terus mencari keberadaan Galuh pun harus pasrah ketika Nyi Lintang tiba-tiba datang dan mencekiku dari belakang. Aku yang memang berada dalam keadaan tidak siap pun tidak dapat berbuat banyak saat itu. Maafkan aku Res, aku harus melawanmu karena aku sudah terikat perjanjian dengan dukun itu, bisik Nyi Lintang. Aku mencoba meronta, makin tak berdaya ketika energi panas yang keluar dari dalam tubuhku dapat dinetralkan oleh Nyi Lintang dengan ajian banyu urip miliknya. Aku yang makin lemah pun pasrah saat seorang kakek berambut putih mengenakan baju pangsi hitam mulai mendekatiku. Anak manis ini akan aku pelihara juga Nyi. Jangan sampai kau membunuhnya. Ucap pria tua itu. Baik Tuan, ucap Nyi Lintang singkat. Jadi orang tua itu adalah tuanmu sekarang Nyi. Bukankah kau pernah berkata padaku bahwa kau tidak ingin menjadi peliharaan siapapun? Ucapku yang makin melemah. Di saat antara hidup dan matiku, datanglah Nyi Wulan yang langsung menyerang Nyi Lintang dari arah belakang. Apakah aku sudah menjadi budak dari manusia tua itu yuk? Tanya Nyi Wulan yang sedang menolongku. Di hadapanku kini juga berdiri sosok wanita yang berpakaian seperti pendekar dari zaman kerajaan yang menghentikan langkah Nyi Lintang. Kalahkan manusia itu Ras, biar aku yang menahan Nyi Lintang bersama Sri Asi, ujar Nyi Wulan yang sudah selesai memberikan sebagian energinya padaku. Aku kembali menyelaraskan energi milikku dengan energi dingin milik Nyi Wulan.
Setelah aku merasa tubuhku normal kembali, aku pun mulai melemparkan batu-batu yang sudah kuberikan energi untuk menyerang orang yang menjadi tuan dari nyilintang itu. Gerakan orang itu sangat lincah. Dia berhasil menghindari semua seranganku. Melihat aku yang sudah berhenti melemparnya dengan batu-batu yang berisi energi panas itu, orang itu berlari ke arahku dengan sebilah golok yang siap untuk menebas leherku. Beruntung, aku masih memiliki energi yang cukup. Dengan sisa energiku itu, aku menyerang kembali orang tua itu dengan ajian patiraga. Seketika itu juga, tubuh orang tua itu terlihat diam seperti tercekik, dan dari arah belakangku tiba-tiba datang Mbak Jarot dan pemuda gondrong tadi yang siap menebaskan goloknya ke arah leher pria tua itu. Tapi sayang, Mbak Jarot dan pria gondrong yang bernama Darman itu harus terpental ketika selangkah lagi mereka berhasil menebasnya. Kamu pikir dapat dengan mudah membunuh Adiraksa, Jarot? Ucap pria tua yang ternyata bernama Adiraksa itu. Ilmu yang kau miliki tidak ada apa-apanya di hadapanku, Jarot. Ibunya lagi. Seketika itu juga, tubuh dukun yang bernama Adiraksa itu memancarkan energi merah dan perlahan tubuhnya membesar. Jangan lengah, Ras. Bersiaplah. Ketika aku datang, segera hujamkan aku yang berwujud keris ke arah jantung musuhmu itu. Keluarkan semua energimu, Saras. Ujar Nyi Sabta yang terdengar di batinku dari kejauhan. Aku melihat Nyi Sabta melesat cepat ke arah Adiraksa, dan seketika itu juga dinding pelindung milik Adiraksa hancur karena lesatan cepat dari Nyi Sabta. Aku yang melihat Nyi Sabta sudah berwujud keris pun melompat sekuat tenaga untuk menangkapnya. Semua energi yang aku miliki kini sudah menyelimuti tubuhku sehingga membuat gerakanku bertambah cepat dan juga bertenaga. Ketika aku berhasil menangkap keris Nyi Sabta, aku terlebih dulu menendang tubuh Adiraksa. Setelah itu aku melompat kembali untuk menyusul tubuh Adiraksa yang terpental, dan tanpa perlindungan apa-apa lagi aku memejamkan mata. Ketika sedikit lagi keris Nyi Sabta menikam jantung Adiraksa, dan Adiraksa lah orang pertama yang harus mati di tanganku. Ketika tubuh Adiraksa berhenti bergerak, aku lalu mencabut kembali keris Nyi Sabta, dan setelah itu suasana tiba-tiba menjadi hening. Aku terbangun di ruangan yang terlihat berwarna putih dengan tirai yang ada di depan tempat tidurku. Ketika aku menggerakkan kakiku, Galuh langsung menghambur ke arahku dan menumpahkan air matanya di pelukanku. Mbak, teriak Galuh yang menangis bahagia hari itu. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih sudah menyelamatkanku, ucap Galuh yang masih saja menangis. Galuh, kamu tuh bau banget sampai sesak nafasku, jawabku yang membuat tangisan Galuh terhenti. Aku sudah 2 minggu disekap di gedung itu, Mbak. Mana mungkin aku mandi, jawabnya sambil menciumi baju yang ia kenakan. Loh, kok tanganku diborgol? Tanyaku yang kaget ketika mendapati gelang besi yang tersangkut di tempat tidurku. Tadi Mas Arga pesen kalau nanti akan ada orang yang datang ke sini untuk menjelaskan semua yang sudah Mbak Saras lakukan semalam, jawab Galuh. Aku pun berusaha duduk dan meminta Galuh untuk mengambilkan air mineral yang ada di mejaku. Tidak lama setelah itu, datanglah Pak Gunawan, Alex, dan juga Mbak Jarot, serta satu orang lagi yang mirip dengan Alex. Terima kasih, Nasaras. Kau sudah berhasil menyelamatkan orang-orang yang selama beberapa minggu disekap di sana. Terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan tugas-tugas saya, ujar Pak Gunawan dengan senyum penuh tipu daya miliknya. Tapi sayang, sepertinya kau harus menjalani hukuman untuk beberapa tahun karena kau sudah membunuh seorang penjaga gedung di sana semalam, imbunya lagi. Tapi tenang, aku bisa membantumu, Nasaras. Aku bisa membebaskanmu asalkan kau mau bekerja untuk keluargaku, ujar Pak Gunawan. Aku lalu bangkit dari tempat tidurku dan mengeluarkan energiku yang kini terasa semakin kuat. Aku lalu menarik tangan kananku yang sedang diborgol hingga gelang besi itu patah. Aku lalu menarik tubuh Pak Gunawan dan mencekiknya dengan energiku. Lalu aku mengempaskannya kembali ke lantai. Setelah itu aku menyerang Mbak Jarot yang berusaha membantu majikannya itu. Orang tua itu kubuat terpental ke arah pintu. Amarahku mereda ketika Alex dengan wajah angkuhnya menarik Galuh dan menodongkan pistol ke arah kepalanya. Berhenti, atau kepala adik lu bakalan pecah berantakan di sini, seru Alex.
Baiklah, aku terima tawaran Pak Gunawan. Aku akan bekerja untuk kalian dan akan mentaati aturan yang kalian buat. Itulah janjiku. Sekarang lepaskan adikku sebelum aku berubah pikiran. Jawabku dengan tegas. 1 bulan berlalu dari kejadian malam itu. Kini, aku pun resmi bekerja untuk keluarga Gunawan. Bukan keinginanku, tapi aku tak kuasa untuk menolaknya. Saat ini, aku tinggal di sebuah rumah pemberian bosku itu. Segala macam fasilitas aku dapat serta gaji yang lebih dari cukup aku terima. Beberapa tahun pun berlalu. Aku yang masih memendam rasa cintaku kepada Arga tidak juga berani untuk mengungkapkannya sampai satu ketika Arga pun mengungkapkan isi hatinya kepadaku. Tapi di balik itu dia juga sudah siap untuk menempuh hidup baru bersama seorang perempuan yang telah dipilihnya. Arga mengungkapkan rasa cintanya padaku karena dia tak mau seumur hidupnya nanti dibayangi rasa penyesalan. Menyesal pernah mencintaiku tapi tidak mengungkapkannya padaku. Alasan ini cukup membingungkan. Aku menahan tangis ketika Arga mengungkapkan semua itu. Sebenarnya akulah wanita pertama yang dicintai setelah ibunya, dan Argalah lelaki pertama yang aku sayangi setelah ayahku. Pergilah, Ga. Selamat menempuh hidup baru, ucapku yang berlalu pergi meninggalkan Arga. Selesai. Wow, luar biasa. Saraswati, bagaimana akhirnya di sini di episode kedua Saraswati bisa menambah lagi ya, setelah sebelumnya ada 2 sosok gaib, sekarang ada lagi Nyi Sapta. Wow, ini pemberian atau dia berbentuk pusaka berbentuk keris ya. Jadi Nyi Saptanya ini kerisnya, dan Saraswati adalah warangka. Warangka itu adalah sarung keris itu ya. Luar biasa sekali. Dan di sini dibantu dalam penyelesaian untuk adiknya yang bernama Galuh yang disekap oleh salah satu penjahat yang ada di kota Jakarta, akhirnya berhasil dilepaskan. Dan di sini pada akhirnya Saraswati harus masuk menjadi bagian dari ini sebenarnya dunia hitam ya. Pokoknya makin penasaran kan teman-teman. Jangan sampai ketinggalan besok part ketiganya untuk kisah Saraswati ini. Keren banget kisahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang mungkin suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Mas Untung Prasetyo. Kisahnya keren-keren banget di sana. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa klik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dong di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.